Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini, pada video ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Irfana dengan nomor NIM 2022-2018. Nah, saya dari mahasiswa UIN Gusdur semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk matkul MPPA Media Pembelajaran Bahasa Arab, dosen pengampu Bapak Jauhar Ali. Nah, pada kali ini saya akan membuat pengembangan media pembelajaran bahasa Arab, yang mana saya akan membuat yang namanya papan qaid. Nah, tentunya dalam pembuatan ini saya menggunakan metode EDI, yang mana dari pembuatan tersebut EDI yang pertama ada analisis. Nah, analisis, saya sebelum membuat metode ini pastinya harus menganalisis dulu metode seperti ini, kemudian permainan ini, media pembelajaran seperti ini, papan qaid ini bisa digunakan untuk siswa kelas berapa dan apakah itu bisa sesuai dengan materi dan lain sebagainya. Nah, saya pada papan qaid ini saya akan mengambil materi tentang bab al-awamil ad-dahilati 'alal mubtada wal khobar. Artinya saya akan membuat materi mengenai amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar, yaitu ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan dona wa akhwatuha. Yang mana setelah saya analisis, saya menganalisis pada MA Al-Usmani, yang dimana di situ materi mengenai ini itu sesuai dengan materi yang ada pada kelas 10. Artinya kita bisa lihat bahwasanya ya ketika sudah masuk ke jenjang MA kelas 10, tentunya materinya itu mengenai qaid-qaid. Nah, saya akan mengambil tentang materi ini. Kemudian tahap selanjutnya itu ada tahap desain. Tahap desain. Desain ini merupakan sebuah perancangan atau perencanaan sebelum membuat media pembelajaran tersebut. Nah, tentunya saya membuat permainan berupa papan qaid, yang dimana dari tahap desain ini meliputi dari penetapan materi seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian juga langkah-langkah pembuatan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dari papan qaid ini. Nah, ini dia dari bahan-bahannya. Yang pertama, saya mengambil bahan-bahan bekas, yaitu kardus bekas, kemudian kalender, kemudian kertas, manila, gunting, dan lem, spidol, solasi, double tip, dan penggaris, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini saya sudah membuat langsung kardus, yang mana kardusnya ini kardus kecil, 2 kardus kecil yang dijadikan satu. Nah, ini saya tempelkan seperti ini menggunakan kayu yang dimana dikaitkan dengan kawat seperti ini. Ini sudah menjadi seperti ini ya papannya. Nah, kemudian selanjutnya tahap berikutnya saya mengambil kertas kalender, kalender bekas, kemudian ditempelkan pada kardus tersebut, yang dimana digunakan sebagai background. Nah, ini ya bisa dilihat, ini sudah jadi, tinggal nanti membuat kertas kecil-kecil yang isinya itu amil-amil yang masuk pada inna wa akhwatuha, kana wa akhwat, dan dona wa akhwatuha. Nah, isi dari papan qaid di sini yang pertama ada judul. Nah, ini judul babul al-awamili ad-dakhilati 'alal mubtada wal khobar. Kemudian di sini ada
amil-amilnya ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwat, dona wa akhwatuha. Kemudian di bawahnya kolom ini itu ada pengamalan dari masing-masing tersebut. Seperti inna pengamalannya apa, karena itu apa, dona dan itu apa. Nah, kemudian setelah itu di sini saya membuat kolom. Ini sudah saya buat tadi malam, belum sempat di video karena HP-nya dikumpulkan. Nah, ini sudah saya buat kolom. Nah, kolom ini terbuat dari kertas manila. Kertas manila yang ditekuk seperti ini, kemudian saya kasihkan plastik, ditempelkan menggunakan solasi seperti ini. Fungsi dari kolom-kolom ini nantinya akan dimasukkan amil-amil dari saudara-saudara yang di atas. Misal contohnya di sini ina, berarti ina, ana, laita, la'ala, ka'ana, laki dan sebagainya. Kemudian ini juga saudara-saudaranya kana, dan ini juga dona. Kolom di sini diisi saudara-saudara dona. Kemudian di bawahnya ada kolom nahwu, contoh. Ya, contoh di sini seperti tadi berbentuk kolom seperti ini. Saya tempelkan kolom yang mana nanti pada saat pelaksanaannya nanti sang guru itu mengisi satu amil di bawah sini. Kemudian murid ditunjuk, guru akan menunjuk murid untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya yang dimana sesuai dengan amilnya. Jika amilnya ina, maka isinya itu harus berbentuk apa, apakah nasab atau rofa, atau di sini juga kabarnya seperti itu. Nah, pada ini saya akan melanjutkan membuat yang namanya apa, isi dari amil-amil tersebut. Seperti ini. Baik, nah ini isi dari amil-amilnya. Nah, ini sebagian sudah saya buat. Ini seperti ini: donantu, la'ala, laisa, ka'ana, kana, lakina dan lain sebagainya. Nah, yang mana ini kertas-kertas ini nanti dimasukkan pada kolom-kolom. Nah, seperti ini. Baik. Nah, seperti ini. Nah, saya akan melanjutkan membuat kolom-kolom seperti ini. Nah, dengan ukuran kecil seperti ini ya, persegi panjang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, ini sudah saya buat tadi malam, mungkin hanya kurang beberapa. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung praktek penggunaan dari media papan kulit ini seperti apa, langsung saya praktekkan. Nah, langsung seperti ini sudah jadinya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah permainannya seperti apa. Langsung saja, yang pertama, sang guru itu mereview ulang atau menjelaskan ulang materi terkait bab amil adillati alal mubtada khabar, yang dimana ada inna, terus kana, dan dona. Nah, di situ guru menjelaskan bersama-sama dengan muridnya, juga saling aktif, interaktif. Seperti misal contohnya guru bertanya, anak-anak saudaranya ina wa akhwata itu apa saja coba? Yang pertama, nah misal ina, ana, laita, la'ala, ka'ana dan lain sebagainya. Jadi saling ada yang namanya interaktif di situ. Sang guru mengajak berkomunikasi dengan para muridnya. Nah, kemudian setelah sudah dari tahap pertama yaitu sang guru menjelaskan, permainan berikutnya yaitu guru itu akan membagikan kolom-kolom ini kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Nah, tetapi dengan syarat siswa itu tidak boleh membukanya sebelum semuanya itu mendapatkan kolom seperti ini. Nah, karena nanti kalau sudah membukanya, dia akan tahu kolom apa yang pada kertas ini itu merupakan amil mana. Nah, seperti itu. Jadi untuk adil, siswa tidak boleh membuka kolom ini sebelum semuanya itu mendapatkan. Setelah ini sudah dibagi ke seluruh siswa, nah nanti kita membuka kolom ini bareng-bareng. Nah, setelah membuka, kita kasih waktu 2 menit. Nah, setelah kasih waktu 2 menit, mungkin dari waktu 2 menit itu sang siswa itu akan
memikir atau mengingat ulang bahwa yang dipegangnya itu merupakan amil dari saudaranya apa, kemudian pengamalannya apa, yang mana nantinya maju untuk dimasukkan pada kolom ini. Nah, setelah semua dibuka, nah langsung sang murid itu maju satu persatu untuk membawa kertas ini, yang mana akan dimasukkan kepada kolom yang sesuai dengan isinya. Misalnya anak, jadi kan sang murid itu akan berpikir Ina itu termasuk saudaranya apa, kemudian masuknya pada apa. Nah, setelah disuruh maju, nanti murid tinggal, misal contoh si murid A maju kemudian membawa kolom Ina, nah, si A tersebut itu harus memasukkan pada kolom yang sesuai, misalnya masuk pada sini. Nah, setelah semuanya itu selesai, sudah penuh, misalnya ini sudah penuh, kita review bersama. Review yang pertama, apakah ada yang tidak sesuai atau salah tempat dan lain sebagainya. Nah, itu ketika ada yang salah, maka murid yang tadi disuruh maju untuk membetulkan dan diberikan hukuman, misal contoh bernyanyi. Nah, itu permainan yang seperti pertama, permainan pertama seperti itu modelnya, yang dimana tujuannya itu untuk mengingat, mengingat bahwa amil-amilnya itu, saudara-saudaranya itu apa saja dan lain sebagainya, pengamalannya itu apa, itu digunakan untuk mengingat. Kemudian permainan selanjutnya yaitu ada kolom nahwu di sini. Nah, di sini ada cuma tiga. Nah, permainan di sini nanti saya itu akan memasukkan amil. Misal saya akan memasukkan amil hiltu atau za'antu. Nah, misal hiltu seperti ini. Nah, kemudian saya nanti seorang guru akan menunjuk kepada murid untuk maju ke depan mengisi kolom isim dan khobar. Nah, artinya yang menyesuaikan pada amilnya. Jika itu kembali lagi, berarti nanti sang murid itu akan berpikir itu termasuk saudaranya apa, pengamalannya apa dan lain sebagainya, sehingga nanti dia itu mampu untuk menjawab kolom dari isim dan khobarnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi, yang dimana tahap evaluasi itu kita evaluasi bersama-sama, artinya ya kita kembali lagi mengulas materi yang sudah dibahas. Kemudian selain itu saya juga memberikan soal-soal selembaran kertas, yang dimana di situ nanti akan diisi oleh murid, yang dimana isinya itu terkait dengan materi-materi seperti ini. Model soalnya itu kalimat yang dimana itu susunan dari mubtada khobar yang memasukkan amil-amil tersebut. Nanti diisi kalimat yang kosong, kata yang kosong. Nah, mungkin misal yang kosong itu amilnya atau isinya atau khobarnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai media pengembangan pembelajaran bahasa Arab, yaitu qawaid dengan materi amil dahilati alal mubtada khobar menggunakan papan qawaid. Barangkali banyak kekurangan dalam pembuatan media atau singkat. Nah, karena kalau dijelaskan keseluruhan itu memakan waktu yang lama. Kemudian juga prakteknya juga apabila masih kurang bisa dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.